Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya di masa pandemi seperti ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu masih membahas mengenai materi bilangan. Namun, sebelum masuk materi atau sebelum melanjutkan materi, Ibu akan mereview sedikit mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat-sifat operasi penjumlahan itu ada dua, yaitu yang pertama sifat komutatif dan yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sifat yang pertama, komutatif, secara umum jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Bentuk umumnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk contohnya, misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 2. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A-nya 3 ditambah 2, B-nya 2 ditambah 3. 5 sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya juga 5. Nah, apakah sifat komutatif ini juga berlaku untuk operasi pengurangan? Kita cek. A dikurangi B sama dengan B dikurangi A. A-nya 3, B-nya 2, 2 dikurangi 3, 3 dikurangi 2, 1, 2 dikurangi 3, negatif 1. Karena hasilnya berbeda, maka sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan saja, tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Selanjutnya, untuk sifat operasi penjumlahan yang kedua yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Untuk sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Bentuk umumnya A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tambah C. Untuk contoh soalnya, misalkan A 3, B-nya 2, C-nya 1. A ditambah B ditambah C, A ditambah B ditambah C. A-nya 3 ditambah 2 ditambah 1, A-nya 3 ditambah 2 ditambah 1. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5 ditambah 1, 3 ditambah 3, 6, 5 ditambah 1, 6 juga. Lalu apakah sifat asosiatif ini juga berlaku untuk operasi pengurangan? Kita cek. A dikurangi B dikurangi C. A-nya 3, B-nya 2 dikurangi 1, A-nya 3 dikurangi 2 dikurangi 1. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 dikurangi 1, 1, 3 dikurangi 2, 1 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2, 1 dikurangi 1, 0. Hasilnya berbeda sehingga tidak sama dengan, sehingga sifat asosiatif ini juga hanya berlaku untuk operasi penjumlahan saja, tidak berlaku untuk operasi pengurangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian bilangan bulat, Ibu ada contoh atau permasalahan sebelum memasuki materi perkalian bilangan bulat. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut.
Cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan perkalian bilangan bulat, yaitu caranya 5 dikali 6. Kenapa 5 dikali 6? Karena gedung tersebut tersusun atas 5 lantai, di mana setiap lantainya tingginya 6 meter. Jadi 5 dikali 6. Caranya 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya diperoleh 30. Jadi kesimpulannya, tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Untuk contoh selanjutnya yaitu Siti adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Siti menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Siti dalam 7 bulan tersebut. Cara penyelesaiannya kita juga bisa menggunakan perkalian bilangan bulat, yaitu caranya 7 dikali 500.000. Kenapa 7 dikali 500.000? Karena Siti menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, di mana setiap bulannya menabung sebanyak Rp500.000. Caranya yaitu 500.000 ditambah 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali. Sehingga hasilnya diperoleh Rp3.500.000. Sehingga kesimpulannya, jadi banyak tabungan Siti dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Sehingga dapat disimpulkan, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B dapat diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, atau dinotasikan seperti ini. Tadi, A dikali dengan B yaitu sebanyak B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat pada operasi perkalian. Ada 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Untuk yang sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk sifat asosiatif, A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Untuk sifat distributif ada 2, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, kalau yang perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Lalu untuk yang perkalian terhadap pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Untuk contohnya, untuk yang sifat komutatif, bentuk umumnya A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, A-nya misalkan 3, B-nya misalkan 2. Lalu A dikali B sama dengan B dikali A. A-nya 3 dikali 2, B-nya 2 dikali 3. 3 dikali 2, 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali, 6. 2 dikali 3, 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Jadi ini 6. Ini karena sama hasilnya, maka sifat komutatif ini berlaku untuk operasi perkalian. Lalu yang kedua, sifat asosiatif. Bentuk umumnya yaitu A dikali B dikali C, A dikali B dikali C. Contohnya A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. A dikali B dikali C
sama dengan A dikali B dikali C. A-nya 3 dikali B-nya 2 dikali C-nya 1 sama dengan A-nya 3 dikali B-nya 2 dikali C-nya 1. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. 3 dikali 2 6 dikali 1 2 dikali 1 2 3 kali 2 6 kali 1 6 3 kali 2 juga 6. Karena hasilnya sama sehingga sifat asosiatif ini berlaku untuk operasi perkalian. Lalu untuk sifat yang ketiga, sifat distributif. Untuk sifat distributif ada dua, perkalian terhadap penjumlahan. Yaitu rumusnya A dikali B ditambah C, A dikali B, A dikali B ditambah A dikali C. Lalu untuk contohnya, kita masih menggunakan A, B, C-nya 3, 2, 1. Untuk A-nya 3 kali B-nya 2 ditambah C-nya 1. A-nya 3 dikali B-nya 2 ditambah A-nya 3 kali C-nya 1. Yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 kali 2 tambah 1 3, 3 kali 2 6 ditambah 3 kali 1 3, 3 dikali 3 9, 6 ditambah 3 juga 9. Lalu untuk yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Yaitu A dikali B dikurangi C, A dikali B dikurangi A dikali C. A dikali C. Untuk contohnya masih menggunakan 3, 2, 1 ini. A-nya adalah 3 dikali B-nya 2 dikurangi 1. A-nya 3 dikali B-nya 2 dikurangi A-nya 3 dikali C-nya 1. 3 dikali 2 dikurangi 1 1. 3 dikali 2 6 dikurangi 3 dikali 1 3. 3 kali 1 3. 6 dikurangi 3 juga 3. Sehingga sifat distributif ini juga berlaku untuk operasi perkalian. Lalu selanjutnya perkalian antara dua bilangan bulat tak nol atau bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Apabila bilangan 1 positif dikali dengan bilangan 2-nya positif, pasti hasilnya positif juga. Apabila bilangan 1-nya positif, bilangan 2-nya negatif, hasilnya negatif. Bilangan 1 negatif, bilangan 2-nya positif, pasti hasilnya negatif. Bilangan 1-nya negatif dikali bilangan 2-nya negatif, hasilnya positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu bilangan memuat bilangan negatif, pasti hasilnya negatif. Lalu apabila kedua bilangan tersebut memuat bilangan yang sama, misalkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, pasti hasilnya positif. Selanjutnya mengenai pembagian bilangan bulat.
Ada contoh soal seperti ini. Karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapat berapa kue?